Bapa, kami mengucap syukur buat hari yang Kau beri Tuhan. Terima kasih buat tiap kesempatan yang Kau beri untuk kami boleh menghampiri tahta-Mu. Kami boleh lebih mengenal Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan buat tempat yang Kau sediakan, buat hadirat-Mu di tengah-tengah kami. Kami rindu untuk mengenal Engkau lebih lagi. Kau Tuhan yang memimpin dan menetapkan setiap langkah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kami mau belajar hari ini apa yang menjadi isi hati-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami bisa berdoa. Amin. Shalom saudara. Senang sekali saya bisa kembali melayani di tempat ini. Setelah minggu kemarin saya mengalami hal yang tiba-tiba dan nanti saya ceritakan saudara. Ya, saya mau ajak sebelumnya hari ini saya mau ajak kita untuk membaca dalam Keluaran 14 ayat 9 sampai 11 dulu. Ini kejadian di mana saat itu bangsa Israel saat mereka keluar dari tanah Mesir dan mereka dikejar oleh Firaun. Ya, kita mau baca Keluaran 14 ayat 9. Adapun orang Mesir, segala kuda dan kereta Firaun, orang-orang berkuda dan pasukannya mengejar mereka dan mencapai mereka pada waktu mereka berkemah di tepi laut, dekat Pihahirot, di depan Baal Sefon. Ayat 10, ketika Firaun telah dekat, orang Israel menoleh, maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangat ketakutanlah orang Israel, dan mereka berseru kepada Tuhan. Ayat 11, dan mereka berkata kepada Musa, apa karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah yang kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Saudara, saya mau cerita di sini saat itu bangsa Israel sedang mengalami yang namanya jalan buntu, saudara. Saat mereka lari dari Mesir, dan saat itu mereka dikejar oleh Firaun karena Firaun tidak rela setelah melepaskan bangsa Israel, mereka mau menghabisi akan bangsa ini. Dan tibalah mereka di sebuah tempat yang namanya jalan buntu. Di situ tidak ada jalan keluar, mereka sudah dikepung. Di depannya itu adalah laut, sungai. Dan di belakangnya itu adalah pasukan berkuda Firaun yang sudah siap untuk menghabisinya, saudara. Dan saat itu bangsa Israel ketakutan, dia takut dan dia mengalami yang namanya, mereka mengalami, loh kan ini bukan maunya saya. Ini adalah Tuhan yang menyuruh lewat Musa untuk kami keluar dari Mesir ini. Tapi kenapa saat ini kita mengalami yang namanya jalan buntu? Maju kena, mundur kena. Maju ada sungai yang besar. Di belakang ada pasukan Firaun yang siap menghabisi. Kenapa sih Tuhan sudah mau menuntun bangsa ini, itu maunya Tuhan. Tapi kok seringkali keadaannya tidak sesuai dengan harapan. Pengennya kalau ada firman Tuhan, ya kamu akan dibawa keluar masuk ke tanah perjanjian. Harusnya semuanya itu kan bayangan kita itu mulus, benar gak saudara? Udah ada firman, udah ada janji Tuhan. Bayangan kita akan menemui yang namanya jalan tol. Kita menemui jalan yang lebar. Tidak ada yang namanya hambatan. Tidak ada yang namanya jalan berlubang. Untuk mencapai tanah perjanjian itu. Tapi kita lihat, kita belajar di sini. Ternyata walaupun sudah ada firman, Tuhan tidak menjanjikan kalau jalan itu selalu rata, saudara. Tapi yang Tuhan janjikan apa? Bahwa Dia selalu ada menyertai setiap kita. Amin. Saudara, kalau mungkin hari-hari ini kita mengalami yang namanya, kok firman janji Tuhan sepertinya indah. Tapi hari ini kok kita belum bisa melihat yang indah itu. Tetap percaya Tuhan bersama dengan kita. Amin. Saudara, saya mau cerita kejadian saya minggu yang lalu setelah selesai melayani di tempat ini, hari Selasa kita ada yang namanya ibadah to the top, saudara. Ya, saya masih melayani di tempat ini dan setelah selesai semuanya baik-baik saja
Dan hari Rabu kita makan pagi, waktu itu masih ada rekan-rekan luar kota yang masih ada di tempat ini. Kita makan, dan setelah makan itu saudara, tiba-tiba perut saya ini nggak enak. Kalau yang namanya perut kembung itu udah biasa lah saudara, saya makan itu agak sensitif perut saya. Tapi kali ini kok sakit ya, sampai sore itu masih sakit di sebelah kanan saya ini. Terus saya ngomong sama Sofi, "Non, aku ini perutnya kok sakit yang sebelah kanan ya? Cenut. Ah itu kan kamu biasa, coba minum ini aja lah, obat mah aja." Gitu. Udah, saya tuh udah minum obat mah. Tapi biasanya kalau minum obat itu biasanya kan langsung reda gitu. Yang ini kok nggak reda, memang tidak terlalu sampai sakit banget enggak. Saya ini dalam hati cuman curiga, apakah usus buntu ya? Katanya kalau usus buntu itu kan kalau kakinya diangkat itu sakit saudara. Saya ngangkat kaki kanan saya, nggak terlalu sakit saudara. Bukan usus buntu ini sih. Mungkin luka lambung saya pikir. Tapi akhirnya udahlah, saya nggak mau ambil resiko. Saya ngomong Mas Sofi, kita ke dokter aja lah. Saya ke dokter di sini. Terus akhirnya setelah periksa ke dokter ngomong kan sebelah kanan ya. Yang ngomong, ada baiknya untuk tahu lebih tepatnya, kamu USG aja. USG, ya udah. Akhirnya saya waktu itu kan harus besok karena waktu itu udah sore, udah tutup semua. Udah besok aja USG. Kebetulan waktu itu Ibu Nani sedang pelayanan ke Temanggung dan akhirnya kita memutuskan udahlah USG, saya USG di Semarang aja dah sekalian. Gitu. Saya anak-anak, Sofi, saya ajak udahlah bolos dulu, USG dulu, supaya aman gitu. Saya tidak berpikiran itu akan menjadi sebuah hal yang sampai saya operasi dan lain sebagainya, enggak saudara. Cuman berpikir mungkin luka lambung, cuman memastikan saja. USG-nya coba saya cek. Akhirnya saya ke Semarang dan waktu itu saya di USG, saudara. Di USG dan hasilnya dicek, iya kamu ini mengalami yang namanya ada usus buntu. Dan waktu itu sore saudara, saya konsultasi dengan dokternya hari Kamis sore. Hari Kamis sore, terus akhirnya dokternya ngomong, ini sih sebenarnya saya bisa kasih kamu antibiotik dan lain sebagainya. Tapi kebanyakan pasien saya, kalau cuman minum ini nggak efektif. Dan kemungkinan tuh ini seperti bom waktu. Bisa kambuh kapan-kapan dan mungkin keadaannya tidak lebih baik dari sekarang. Kalau yang saya lihat sekarang, ini kamu ini masih nggak ada nanah. Yang ngomong gitu. Oke, gitu. Sambil saya ini berdoa, Tuhan, kau ini pengennya apa Tuhan, maunya apa? Kalau menurut dokter, yang ngomong, sebaiknya kalau kamu bisa mendingan langsung malam ini aja langsung kamu opnam. Kamu nginep besok langsung tindakan operasi. Saudara, saya ini di tengah yang namanya jalan buntu itu saudara. Kita ini seringkali ini bingung saudara. Apa yang harus dilakukan? Ya doa Tuhan jangan sampai saya ini salah mengambil keputusan. Gitu. Rundingan sama Sofi, gimana? Oh Sofi, gimana? Kamu mantapnya gimana? Waduh kok kamu mantapnya gimana? Aku mau tanya Tuhan dulu lah. Saya pengen tanya Tuhan dulu. Caranya gimana? Tapi belum ada yang pas saudara di hati ini. Belum klek. Saya mau doa yuk. Saya mau telepon Ibu Nani. Di saat saya harus mengambil keputusan itu. Telepon Ibu Nani lagi khotbah saudara. Karena sedang pelayani di Temanggung. Saya pengen ngajakin doa. Akhirnya saya mengambil waktu dengan Tuhan. Tuhan, teduhkan hatiku ini Tuhan. Apa yang harus saya ambil, keputusan apa yang harus diambil. Saya cuman berdoa, Tuhan, firman-Nya tahun ini Tuhan menetapkan langkah orang. Yang apa saudara? Yang berkenan kepada Tuhan. Jangan sampai saya mengambil keputusan ini
dengan akal pikiran saya sendiri. Kita sudah berdoa di awal tahun, kita diperlengkapi, ketujuh roh Allah memimpin kita, saudara. Benar? Saya berdoa, roh Tuhan, roh hikmat, roh pengertian, tolong ajari aku. Apa yang harus diambil? Akhirnya saudara, setelah bergumul dan Ibu Nani selesai ibadah, akhirnya telepon. Mah, dapat apa mah? Enggak apa-apa, kamu itu enggak apa-apa. Oke, jadi gimana ya Maya? Apakah saya harus operasi atau enggak? Ya itu sih terserah kamu. Kalau kamu mau operasi boleh, enggak boleh. Firmannya tidak apa-apa. Oke, berarti harus mengambil keputusan lagi sendiri. Saya tanya, Sofi gimana Sof? Wah kalau menurutku langsung aja kok. Kamu tuh langsung opnam aja. Sekarang ini nggak usah pulang. Aduh, saya tuh kok gimana ya, saya datang ke sini ini cuma mau periksa kok langsung disuruh opnam gitu saudara. Rasanya kayak aduh ini bener nggak ya, bukannya mengecilkan gimana, saya pikir ini rumah sakitnya komersil atau enggak gitu ya. Saya salah ambil keputusan atau enggak. Saya berdoa, Tuhan gimana Tuhan. Dan akhirnya saya ambil berdoa waktu itu, oke. Besok ada dokter lain yang praktek saudara, saya mau ambil second opinion. Dan saya berdoa sama Tuhan, Tuhan tolong tetapkan langkahku, jangan sampai aku ini salah melangkah. Akhirnya saya berdoa, bergumul dan ngomong, Tuhan pakai dokter ini supaya dia bisa memberikan jawaban seperti yang kau mau. Saudara saya daftar, di sana itu sekarang modelnya nggak ada daftar langsung, itu nggak ada saudara. Daftarnya online. Setiap pagi dokter ini cuma terima 5 pasien. Dan waktu saya daftar ditulis kuota penuh, nggak ada lagi. Padahal ini adalah sesuatu yang urgent saudara. Saya tanya, saya telepon pagi-pagi, gimana saya mau, wah penuh kuotanya. Saya langsung datang ke rumah sakit dan waktu itu ngomong, ya udah kamu coba aja ke bagian pendaftaran, ke suster yang di sana, dicek dulu. Saudara, waduh penuh kuotanya, nggak bisa, dokternya kuotanya cuma 5. Nggak bisa disisipin 1 aja, saya ini dari luar kota urgent juga, nggak bisa, dokternya cuma terima 5 saja. Besok tutup, Sincia saudara. Aduh sayanya juga bingung kan saudara. Dan akhirnya tiba-tiba susternya manggil saya, kamu bisa dimasukin. Ada 1 yang batal. Puji Tuhan. Akhirnya saya bisa masuk dan dokternya ngomong, oke, saya udah lihat USG kamu, saya udah cek fisik kamu. Ini kamu harus hati-hati. Sebaiknya langsung ketemu dengan dokter bedah nanti sore, segera lakukan tindakan. Oke. Ya saudara, ini adalah, saya sudah berdoa, ini adalah jawaban yang dari Tuhan. Lewat dokter ini, dan saya berusaha untuk enggak takut. Saya berusaha untuk menguatkan hatiku. Oke, Tuhan, ngucap syukur saya. Oke, Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Buat semua kejadian yang Engkau berikan dalam hidupku. Saya cuma bisa ngucap syukur, saudara. Orang Cina ngomongnya gini, saudara. Kalau Xinjia, biasanya itu yang dilakukan apa? Potong rambut, saudara. Potong rambut, buang sial katanya. Saya ini kok potong usus, saudara. Saya sampai ini kok terlalu totalitas banget ya. Saya potong usus, saudara. Usus buntu, saudara. Tapi ya saya mengucap syukur dan saya belajar satu hal ketika kita menghadapi yang namanya jalan buntu. Jangan ngeluh dulu. Seringkali kita ini ngeluh saudara, seperti bangsa Israel. Menghadapi jalan buntu langsung, tuh kan kamu ngapain Musa? Nyuruh-nyuruh kami keluar dari Mesir. Udahlah gak usah ganggu kami udah enak-enak di Mesir. Ngeluh saudara. Kita belajar gak ngeluh. Kalau di flashback, seringkali kita ini, hidup ini dihadapi bukan dengan apa yang kita hadapi sekarang saudara. Tapi justru masa lalu dan masa depan yang menghalangi kita. Kita hidup di masa lalu, andai
kan ya, kemarin itu waktu saya makan hari Rabu itu, saya nggak makan sambal, kan beres, nggak ada kejadian seperti ini. Seringkali kita datang dengan penyesalan, tapi saya percaya Tuhan itu adalah God of the present. Tuhan ada di saat ini, bukan masa lalu, bukan ketakutan masa depan, tapi Tuhan itu ada ya saat ini. Responmu apa dengan Tuhan? Itu yang penting, saudara. Jadi jangan menyalahkan masa lalu, jangan takut dengan masa depan, tapi kita belajar mensyukuri. Respon kita harus benar, karena kita harus berkenan di hadapan Tuhan untuk ditetapkan langkah-langkahnya. Amin, saudara. Yang pertama, jangan mengeluh. Yang kedua, jangan takut. Keluaran 14 ayat 13, Musa berkata, tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini, tidak akan kamu lihat lagi untuk apa? Selama-lamanya. Kuncinya apa? Jangan takut. Yang pertama, jangan mengeluh dengan keadaanmu. Yang kedua, jangan takut. Sebab Tuhan besertamu. Dan di sini katakan, orang Mesir yang mengejar kamu itu tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Next. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Saat saya merenungkan ini, saudara, Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Gimana sih caranya Tuhan berperang buat kita? Ini kalau langkah kita ditetapkan oleh Tuhan, saudara. Kalau kita menentukan langkah sendiri, ya kita berperang untuk masalah kita sendiri. Tapi ketika Tuhan menetapkan langkah kita, Tuhan yang akan bertanggung jawab atas penetapan Tuhan, saudara. Makanya penting banget tahun ini untuk kita terus minta Tuhan menetapkan setiap langkah kita. Gak ada cara lain gimana supaya Tuhan berperang bagi kita atau bagaimana supaya Tuhan menetapkan langkah kita. Kita harus mengejar perkenanan Tuhan. Tuhan menetapkan langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Jadi tahun ini kita harus mengejar yang namanya perkenanan Tuhan. Supaya setiap langkah kita ditetapkan oleh Tuhan. 2 Korintus 1 ayat 9 berkata, supaya kita jangan menaruh kepercayaan pada diri kami sendiri, tapi hanya kepada Allah yang membangkitkan orang-orang mati. Saudara, saat kita mengikuti jalan Tuhan dan kita taat melakukan kehendaknya, bukan berarti jalan kita harus terus lancar, mulus seperti jalan tol. Tapi Tuhan berkata, dimanapun kau ada, aku ada bersamamu. Di suka kau, ada lagu anak-anak. Di suka kau ada, di duka kau ada. Saat di gunung, di lembah kau ada. Yang penting apa? Tuhan ada bersama dengan kita. Mau disuka, di duka, di lembah, di gunung. Yang penting apa? Tuhan bersama dengan kita. Dan perkenanan Tuhan ada dalam hidup kita. Maka Tuhan akan meluruskan setiap jalan kita, saudara. Amin. Mengejar perkenanan Tuhan. Mengejar perkenanan Tuhan. Itu yang penting, saudara. Saat saya mengalami itu, dan waktu itu, sebelum operasi, saya ini masuk hari Jumat, saudara. Akhirnya Jumat pagi setelah konsultasi dengan dokter, saya memutuskan oke, saya mau ambil tindakan pembuangan usus buntu ini, harus operasi. Dan waktu itu saya masuk pagi, saudara, jam 9, setengah 10, saudara. Langsung daftar, saya masuk ke kamar. Dan waktu itu langsung ada prosesnya semuanya, dicek dan lain sebagainya, Ada dokter yang visit ke saya.
Terus yang ngomong, kamu nanti puasa ya dari jam 1. Terus dia ngomong, sebelumnya waktu itu kita doa dengan Bu Nani. Waktu saya ada di kamar, doa, Tuhan kami mau serahkan semua ke dalam tangan-Mu, Engkau tetapkan dokter-dokter yang harus melakukan tindakan ini. Dan akhirnya Ibu Nani ini berdoa, Tuhan minta perkenanan-Mu Tuhan, minta percepatan kalau bisa hari ini dioperasi. Saudara, biasanya tuh orang kalau nginep mau operasi itu kan biasanya kan disiapkan dulu sehari sebelumnya. Hari ini opnam, biasanya itu besok saudara dapat gilirannya. Ini Bu Nani ngomong sore ini kalau bisa dioperasi gitu kan. Saya dalam hati, apa bisa ya sore ini ya? Orang saya nggak puasa, belum apa. Dokternya datang. Oke, kamu puasa ya jam 1. Nanti kamu saya operasi jam 5. Langsung, seperti doanya hambanya saudara. Percepatan terjadi. Oke, saya menyiapkan hati, berdoa sebelum waktu itu Sofi yang nemenin saya. Dan waktu itu jam 2, jam setengah 3, yang ngomong, yuk Non, kita doa dulu, aku mau nyembah Tuhan aja. Aku mau nyembah Tuhan. Dan ada satu lagu yang muncul di saat itu di hati saya. Cuman ngucap syukur Tuhan. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Hanya ini saudara yang keluar. Hanya ini yang keluar, ku bersyukur. Banyak hal kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indah, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Saudara, seringkali kita nggak bisa melihat kok rancangan indah apa saat ini malah dioperasi. Bukannya Tuhan istilahnya meluputkan saya dari semuanya ini, tapi kita bersyukur dari mulut ini keluar penyembahan. Rancangan indahnya untuk setiap kita. Apapun yang kita alami hari-hari ini, mungkin kok nggak sesuai ya sama firman janji Tuhan. Tapi coba renungkan setiap lagu ini. Setiap katakannya rancangan indahmu Tuhan terjadi di hidupku. Engkau Tuhan yang memegang masa lalu, Engkau Tuhan yang memegang masa depan, dan Engkau Tuhan yang memegang masa kini. Tuhan tidak merancangkan yang jelek, tapi hari depan yang penuh harapan untuk setiap kita saudara. Mungkin kita hari ini takut, tahun ini banyak yang berkata, aduh tahun yang susah, tahun yang gelap. Saudara, jangan jauh-jauh mikirin yang ke depan saudara. Tapi biar kita minta perkenanan Tuhan itu selalu ada bersama kita. Hari ini minta Tuhan, aku hanya perlu perkenananmu. Rancangan yang indah, sempurna Tuhan sediakan untuk setiap kita. Saudara, saya merenungkan dan saat itu saya masuk ke ruang operasi dengan hati mengucap syukur, sukacita. Tuhan terima kasih buat setiap rancangan indahmu. Saudara, dan puji Tuhan prosesnya lancar, 1 jam selesai. Terus setelah itu langsung dokternya ngomong, udah kamu pokoknya setelah selesai operasi, kamu langsung minum dan makan. Saya tanya, loh dok, biasanya kalau orang usus buntu itu, kan saya harus disuruh nunggu, maaf ya sudah, kentut dulu. Gitu. Dokternya jawabnya dengan santainya, oh udah yang kentut yang nungguin kamu aja, gak usah kamunya, udah kamu pokoknya minum makan aja. Saudara. Ini zaman
zaman berbeda, ya, zaman sekarang. Akhirnya saudara, saya langsung, ya walaupun belum terlalu nafsu makannya, tapi saya bisa makan dan puji Tuhan semuanya mengalami percepatan. Besoknya pagi-pagi dokter visit dan dokternya sudah ngomong, oke, kalau dari saya, kamu siang ini sudah boleh pulang. Siang ini sudah boleh pulang? Iya, malam saudara baru operasi, siang sudah boleh pulang. Dokter bedahnya datang, gak apa-apa, udah gak ada pantangan kamu, makan apapun bebas. Gitu. Udah siang ini boleh pulang. Dan akhirnya siang saya pulang saudara. Dan puji Tuhan hari ini saya bisa melayani tempat ini. Saya percaya itu karena kemuliaan hanya bagi Tuhan, percepatan yang Tuhan berikan. Tuhan yang membelah taut, Tuhan yang menenangkan badai, Tuhan yang menyertai setiap kita, amin. Saudara, memotong jalan buntu. Ya. Tuhan berkata hari ini, Tuhan sudah memotong setiap kebuntuanmu. Sebab Tuhan itu adalah Tuhan, kita nyanyi apa? Waymaker, miracle worker. Tuhan mau berkata kita mengawali tahun ini. Tuhan memotong setiap kebuntuan dalam hidup kita. Kita punya Tuhan, pembuat jalan. Tuhan pembuat mujizat. Amin saudara. Tuhan Yesus memberkati. Karena kita tahu bahwa ujungnya pasti baik. Amin. Dalam menghadapi tahun 2023, sekalipun tidak mulus, gak usah takut ya. Tuhan tetap menyertai kita sampai to the top. Ya. Beberapa hari ini banyak hal yang saudara-saudara yang cerita dengan saya bahwa awal tahun menghadapi banyak hal. Saya bilang gak apa-apa, merangkak pun jadi. Yang penting sampai ke top yang Tuhan tunjukkan ya. Menjadi generasi yang tidak terhentikan. Amin. Yuk kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Terima kasih buat pujian penyembahan selama 1 jam. Terima kasih untuk penyertaan-Mu. Terima kasih sampai dengan saat ini Tuhan. Kami sudah menjalani kehidupan ini. Terima kasih untuk semua dan semuanya. Terima kasih Tuhan karena Engkau sungguh amat sangat baik. Sudah hampir akhir bulan ini Tuhan. Kami akan menutup bulan ini juga. Dan kami percaya penyertaan-Mu tidak akan pernah meninggalkan kami. Bapa, kami tetap berdoa buat bangsa dan negara kami saat ini. Kami tetap berdoa Tuhan untuk musibah-musibah yang Kau izinkan terjadi Tuhan. Engkau sendiri akan memegang negara kami. Engkau yang mengendalikan keadaan cuaca di negara kami. Engkau akan mengendalikan akan segala musibah yang Kau izinkan terjadi. Baik gempa bumi, gunung meletus, banjir maupun apapun juga. Tuhan pegang bangsa kami dan negara kami ini. Saat ini kami berdoa untuk pulau-pulau Tuhan. Biarlah Engkau sendiri yang akan terus beracara sampai akan terjadi lawatan di pulau-pulau di Indonesia. Terima kasih untuk semuanya. Bapak, kami berdoa untuk Bapak Presiden dan Wakil Presiden serta semua stafnya Tuhan. Untuk dapat menjalankan akan roda pemerintahan seperti yang Engkau inginkan. Sehingga negara kami tetap dalam menghadapi resesi yang global yang begitu luar biasa di dunia ini. Negara kami tetap ada dalam pemeliharaan-Mu. Perekonomian negara kami, keadaan resesi negara kami persembahkan kepada-Mu. Bapak, saat ini kami datang di hadapan-Mu. Kami tetap mau minta kepada-Mu kekuatan yang baru. Berikan kepada kami daya tahan tubuh Tuhan untuk mengatasi segala-galanya dalam kelemahan secara tubuh dalam tubuh kami. Biarlah Engkau memberikan daya tahan tubuh yang luar biasa atas hidup kami. Terima kasih untuk semuanya. Bapak, kami percaya
hidup kami hanya karena penentuan yang daripadamu. Terima kasih untuk kasih setiamu. Mari kita masuk dalam pengurapan. Kami butuh pengurapan baru ya Tuhan, karena Engkau tahu kami tidak bisa hidup di luar Engkau. Oleh karena itu kami butuh penyertaan-Mu, pengurapan-Mu Tuhan. 7 roh Allah tidak akan meninggalkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, pengurapan yang berasal daripadamu, pengurapan lemak yang daripadamu, bukan lemak dunia, kami terima di dalam nama Tuhan Yesus. Kami terima mengurapi mata kami, telinga kami ya Tuhan, bibir mulut kami, hati kami. Dan biarlah segala yang jelek dalam hidup kami Engkau potong Tuhan Yesus. Terima kasih untuk semuanya. Berkati tangan kami dalam melakukan semua pekerjaan kami hari ini. Kami berdoa saat ini ya Tuhan, biarlah kaki kami pun dilumuri dengan lemak yang dari surga, supaya kami boleh berjalan seperti yang Engkau mau. Segala puji, hormat, dan syukur kami naikkan di hadapan-Mu. Terima kasih untuk kasih setiamu. Hari ini kemenangan yang daripadamu turun atas kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati saudara semuanya.